Q&A gitu ya. Kapital pekerjaan kita mengenal profit ya. Jadi pekerjaan kita itu mungkin pekerjaan full wabah berat, tapi kita jalani dengan bahagia. Kenapa? Karena profit. Karena kita yakin profit itu kita pasti menjalani pekerjaan dengan bahagia. Nek aku sih ngono. Profit yo, kalau aku sih begitu. Profit itu apa? Ada 4 profit itu. Kapital ekonomi, misalnya profit uang, itu jelas. Dan profit itu nggak cuma uang. Memang profit yang paling menggairahkan itu uang. Tapi profit nggak cuma uang. Uang itu hanya salah satu saja. Dari 4 macam profit. 4 macam profit itu satu profit kapital ekonomi, itu misalnya uang. Kapital budaya itu misalnya kecerdasan, ya kan? Terus kapital sosial itu misalnya channel, dengan melakukan suatu pekerjaan kita jadi kenal sama banyak orang, yang nanti banyak orang itu akan bermanfaat untuk kita. Banyak orang itu nggak harus orang-orang hebat loh, orang-orang besar loh. Masyarakat kecil aja bisa, nanti mereka akan bermanfaat buat kita, bisa memiliki kekuatan massa misalnya. Siapapun itu bisa bermanfaat untuk kita. Gitu loh. Kapital wajar tadi kapital ekonomi misalnya uang, kapital budaya misalnya kecerdasan, ya skill yang bisa kita peroleh dari pekerjaan. Kapital sosial misalnya jadi punya banyak teman, ya, punya banyak channel, misalnya itu. Terus kapital simbolik. Kapital simbolik itu misalnya pekerjaan membuat kita semakin berwibawa, misalnya itu. Badan kita semakin besar, semakin atletis, itu kapital simbolik. Wibawa, cara berbicara yang semakin meyakinkan, semakin retorik, ya, itu kapital simbolik. Badan gede itu kapital simbolik. Yang badannya kecil walaupun pendidikannya lebih tinggi, biasanya kalau ngomong sama yang badannya gede itu agak dulu agak kurang pede. Karena walaupun misalnya pendidikannya tinggi, gitu aja sudah pingsan dan mati. Ya, itu kan kapital simbolik. Kemampuan bela diri itu bisa menjadi kapital simbolik, bisa kapital budaya, ya. Karena termasuk kecerdasan motorik. Kecerdasan ini gerak. Jadi itulah 4 macam profit, 4 macam kapital. Ya kapital itu ya profit gitu. Kekuatan. Kamu punya modal, punya uang banyak, tapi kebingungan bagaimana cara menanamkan modal itu, kebingungan bagaimana cara mengembangkan modal itu, kebingungan ketika harus membuka usaha opo yo. Nah itu punya kapital ekonomi tapi minim kapital budaya, itu berbahaya, bisa mengalami kebangkrutan. Kenapa orang bangkrut? Ya itu bisa jadi karena aset-asetnya semuanya ada di bank. Nanti ada rush, ada inflasi over, ya bangkrut. Nek asetnya juga dialihkan ke properti, ke tanah. Itu mau ada apa ya enggak apa-apa. Nah, kalau asetnya semua di tanah, nanti ada gunung meletus di dekatnya, atau ada tsunami, atau kena bom atomnya Kim Jong Un, ya bangkrut. Nah, yang di bank nggak masalah, di bank pun ada yang di bank Indonesia, ada yang di bank Eropa, ada yang di bank Amerika. Itu namanya diversifikasi ekonomi, menggunakan keranjang-keranjang yang banyak gitu loh. Itu ya kan pernah ada pengibaratan
Uang itu ditaruh di banyak banjang gitu. Nah, maka kapital ekonomi itu harus didukung oleh kapital budaya kalau tidak ingin bangkrut. Kapital budaya itu kecerdasan untuk melakukan diversifikasi ekonomi. Sebaliknya, punya kapital budaya tapi nggak punya kapital ekonomi, ya kere terus. Dan itu yang membuat saya sering sedih itu. Kayaknya sih profesor doktor hebat, tapi kok nanti menganggo Avanza. Itu sedih saya tuh lihat. Ambo alung sik wong dagang kae nang Malioboro, duwe ruko nang Malioboro, dagang kok ketoke enggak terlalu profit, tapi mobilnya Pajero. Iya kan? Tapi mobilnya Range Rover Velar. Mana yang lebih kamu pilih, mendingan mana? Ya nanti dulu kita lihat dulu. Kapital budaya, kapital ekonominya didukung oleh kapital budaya atau tidak? Nah, jalan tengahnya bagaimana? Ya milikilah kapital budaya, kapital ekonomi nggak penting, atau milikilah kapital ekonomi, kapital budaya nggak penting, salah. Yang betul milikilah kapital budaya, milikilah kapital ekonomi, milikilah kapital sosial, milikilah kapital simbolik. Nggak semua itu dimiliki. Kayak anekdot itu loh, kan ada anekdot. Kamu milih mana? Miskin tapi pinter, cerdas, atau kaya tapi goblok? Ya aku milih kaya, ya pinter, ngono loh, paham kan? Kan sederhana, ini prinsip profit atau prinsip kapital itu gitu. Milikilah semua kapital. Ya sugih, ya cerdas, ya ndek kenalan wong gede-gede, ya ndek kenalan pejabat, ya ndek kenalan jenderal, ya ndek kenalan masyarakat kecil. Ya. Ya hidupnya yang sehat, badannya yang atletis. Ngono. Jadi semua kapital itu dimiliki. Nah, ini kita ngomong-ngomong tentang kapital atau apa ya nek ngene iki jenenge diskursus apa ini? Kapital ekonomi, kapital ngono ya. Kapital. Macam-macam kapital ngono ya. Oh. Oke. Nah, setelah memiliki kapital itu sebenarnya tujuan yang lebih luhur itu apa? Yaitu meretas kekerasan struktural. Karena kekerasan struktural selalu membawa penderitaan struktural. Salah satu penderitaan struktural adalah kemiskinan struktural. Jadi kekerasan struktural itu apa? Misalnya ya, saya kasih contoh langsung misalnya. You dapat gaji untuk kebutuhanmu sehari-hari, akhir bulan habis. Nanti hidup bulan depan yang mengandalkan gaji awal bulan. Adalah tabungan sedikit-sedikit. Nanti misalnya dipecat atau di PHK, ya nanti masih bisa hidup 2 atau 3 bulan. Itu kekerasan struktural. Anda cuma mau beli mobil yang umumnya mobil itu misalnya Avanza, dan Anda nggak mampu, itu Anda mengalami kekerasan struktural. Dan rantai kekerasan struktural tadi sudah jelas ya, penderitaan struktural, kemiskinan struktural. Ya. Umumnya motor itu katakan Supra X, dan Anda nggak mampu beli Supra X, Anda mengalami kekerasan struktural. Emang kalau kita tarik ke belakang, ciri-ciri umum kekerasan struktural itu tumpuannya pada kurangnya kapital ekonomi. Tapi jangan salah, nggak cuma kekerasan struktural itu dalam bidang ekonomi. Yang saya contohkan aja yang dalam bidang ekonomi yang gampang. Anda perlu bantuan untuk melakukan sesuatu dan nggak ada orang yang menolong Anda. Anda mengalami kekerasan struktural karena Anda tidak memiliki kapital sosial. Nah itu juga bisa. Ya. Anda ingin
mengangkat membersihkan rumah Anda dan Anda nggak mampu melakukannya, Anda mengalami kekerasan struktural karena Anda tidak memiliki kapital simbolik, yaitu kesehatan. Anda ingin melakukan suatu tugas-tugas yang memerlukan pikiran yang berkembang, pikiran-pikiran yang penuh inisiatif. Misalnya ada gadget baru, Anda nggak bisa mengoperasikannya. Nah, Anda mengalami kekerasan struktural, yaitu kekerasan struktural karena kurang memiliki kapital budaya. Nah, apakah kekerasan struktural itu harus diretas, harus dilawan, harus ditaklukkan bagi siapapun yang memiliki kemampuan untuk menaklukkannya? Misalnya orang yang tidak memiliki kemampuan untuk menaklukkannya, misalnya orang difabel, ya sudah, kita maklumi. Tapi kita melihat manusia pada umumnya yang sehat, walafiat lahir dan batin, ya harus meretas kekerasan struktural ini kalau Anda ingin hidup bahagia. Bahagia dalam konteks ilmu kapital ya. Bahagia dalam konteks ini, bukan bahagia dalam konteks lain. Ya, misalnya orang itu dia tidak memiliki apa-apa, dia sehari-hari mengandalkan hidup dari pemberian orang, itu juga bisa bahagia. Tapi bahagia yang lain konteksnya. Jadi ilmu-ilmu kebahagiaan itu kan banyak. Oke, cut. Ini mati listrik, so we can do nothing ya. Cut ya. Kita begitu saja kita ngomong kekerasan struktural, kita ngomong kapital sosial, kapital ekonomi, kapital macam-macam kapital. Oke, sampai di sini dulu. Nanti satu saat akan kita lanjut, kita ngomong lagi tentang kapital, kekerasan struktural dan rantai-rantainya itu tadi. Oke, terima kasih.